Ya, Ah, oke. A, hanya hanya nama saja yang akan saya berikan karena menurut Allah SWT yang Pak Yusuf sembah. B, benar. oke. Air nyata mana yang Baik. Ah, Satu ya. Ini saya jawab, dengarkan ya. Tadi Anda sudah saya dengarkan ya. Coba jawab ini aja. Oke, ya. A atau B? Oke, ya. Saya dengar. Pertama, saya kritik analogi Anda nggak nyambung. Ini Karena air itu kelihatan. Ya, itu satu. jawab. Bentar, Anda itu bisa diskusi nggak? Anda kan bertanya kepada saya jawab. Oke? Oke, silakan. Nah, pertama saya kritik dulu pertanyaan Anda ya. Karena apa? Air itu kelihatan ya, sedangkan Allah tidak kelihatan. Nggak nyambung analoginya dengan air. Narasi itu narasi. Ya, itu satu. Jadi yang namanya yang kedua tadi itu saya tolak dulu. Ya, saya tolak karena kau apa? Tidak seimbang. Allah itu udah dibilang tidak kelihatan. Bukan seperti air yang kelihatan gitu, bukan. 5 kali sehari. Bentar dulu, jangan coba. Anda kan sudah bertanya, Anda nyerocos terus. Anda ini mau diskusi atau kayak gimana? Jangan menolak waras gitu. Pertama-tama ya, yang pertama-tama saya katakan kepada Anda, analogi Anda yang kedua nggak nyambung. Allah itu udah dibilang tidak kelihatan. Lalu Anda mempermasalahkan tentang masalah air itu nggak nyambung. Karena air itu kelihatan gitu. Nah, yang kedua ya, jadi jawaban yang pertama, saya sembah 5 kali sehari tanpa kelihatan ya, kita dapat memikirkannya dengan akal waras. Seperti apa? Nah, makanya sekarang saya udah menjawab. Saya lebih masuk akal menyembah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Sabar. Dengarkan dulu biar Anda paham ya. Saya lebih masuk akal menyembah yang tidak kelihatan ya, karena bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak ada. Nah, biar Anda waras, makanya saya balik bertanya kepada Anda. Sekarang saya tanyakan kepada Anda, ya. Apakah Anda dapat melihat angin? Gimana? Apakah Anda bisa melihat angin? Angin dengan apa itu? Contoh yang jelas. Saya hanya bertanya kepada Anda, apakah Anda bisa melihat udara atau angin? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi menurut Anda angin itu ada nggak? Menurut Anda yang namanya angin itu ada nggak? Ya, ada. Ya udah, anginnya tidak kelihatan ya, tapi angin itu ada. Begitulah Allah itu tidak kelihatan ya, tapi Allah itu ada. Bagaimana cara mengetahui adanya? Cara mengetahui adanya, dia memberi saya napas tiap hari, terus juga membentuk saya dalam rahim ibu saya. Pasti dia yang ciptain. Makanya saya tanya Allah SWT itu ya, siapa yang berani menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa Allah SWT itu menyatakan apa dalam Islam itu menyembah 5 kali sehari. Ya iya. Terus lebih. Udah paham nggak Anda? Yang disembah umat Islam itu tidak kelihatan tapi ada. Saya memang itu tidak waras. Bagi saya begini. Kalau menyembah yang kelihatan ya. Minum air yang nyata supaya menyalakan haus saya. Kalau itu malah tidak waras. Kalau itu malah tidak waras. Kenapa saya bilang tidak waras? Menyembah yang nyata, yang nongol kelihatan dengan mata, karena itu sudah hilang kemahaadilannya. Nggak bisa disembah yang kelihatan dengan mata. Tidak bisa jawab ya, yang tadi. Apanya tidak bisa jawab? Udah dijawab. Pertanyaan. Udah dijawab. Kan Anda sendiri yang jawab. Oke, lebih masuk akal. Sekarang gini. Anda kan bertanya 1 atau 2. Saya pilih yang pertama. Lebih masuk akal menyembah yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Tidak bisa menjawab. Bukan tidak bisa menjawab, sudah saya jawab. Lebih masuk akal yang pertama menyembah tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Berarti Tuhan mereka tidak Allah bukan Tuhannya, bukan Tuhan mereka. Allah mereka itu tidak ada. Jadi ya teman-teman, bukan berarti seperti angin ya.
Sekarang pertanyaan Gini, kedua. perlu Anda catat, bukan berarti tidak kelihatan itu dia tidak ada. Akan gitu ya. Makanya biar Anda waras, tadi saya tanya kepada Anda, apakah Anda bisa melihat angin? Jawabannya tidak. Lalu saya tanya apakah angin itu ada? Anda jawab ada. Kan kayak gitu. Sekarang Artinya apa? Yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Begitulah Tuhannya umat Islamnya. Yang tidak kelihatan bukan berarti tak ada. Karena apa? Bukti nyata Tuhan itu ada, adanya langit dan bumi. Itu contohnya. Ya. Oke, sudah. Ini menurut saya karena apa? Sebentar. Gitu. Itu menurut pikiran Pak Yusuf ya, saya hormati itu. Tetapi pertanyaan, jawaban yang Pak Yusuf berikan ke saya memang itu tidak pantas untuk dijawab ke dalam pikiran saya. Yang pertanyaan kedua. Oh ya, itu kalau untuk masalah jawaban saya, gini, Anda Pak Yusuf, terima saya atau hormati tidak terserah gitu. Teman-teman Islam, teman-teman Muslim semuanya, bagaimana untuk menjalankan agama kita masing-masing. Oke, sekarang giliran saya nanya, boleh? Yang kedua saya bertanya yang kedua. Loh, kok kedua gantian nanya, perjanjian awal saya lagi yang nanya. Ya, kalau Anda mau nanya lagi setelah Anda menjawab menjawab apa yang saya tanyakan, oke? Tadi kan kita saling bertanya. Yang tadi Pak Yusuf. Sekarang kita bahas yang Kristen. Saya mau nanya Kristen karena nggak masuk akal gitu. Oke? Itu kan? Oke, ya. Sekarang saya tanya tentang masalah Kristen. Anda sepakat nggak Tuhan itu maha adil? Gimana? Anda sepakat nggak Ya. Tuhan itu maha adil? Ya, saya sepakat. Baik, Tuhan itu adil. kalau Anda sepakat ya Tuhan Anda nongol, kan kayak gitu. Yang dinamakan adil itu adil kepada seluruh manusia, betul? Oke, ya. Oke, adil kepada seluruh manusia. Tuhan Anda nongol menjelma jadi manusia di abad pertama. Hanya satu kampung yang lihat dengan biji matanya, dengan bola matanya, dan hanya 33 tahun. Hanya satu kampung yang lihat Tuhan Anda di Bethlehem dengan biji matanya ya. Ini biji mata ya, biji mata. Sekarang saya mau tanya, di mana letak keadilan Tuhan Anda ketika Anda dan saya kagak bisa lihat Tuhan Anda dengan mata saya? Mana adilnya? Oke, saya kasih dalil ya. Tuhan kami itu sebagai orang Kristen, kenapa kami mempercaya tentang Tuhan kami itu dia sangat berkuasa, hadir di mana-mana? Itu menurut Injil Matius. Sebentar ya, jangan potong dulu. Matius, sebentar. Injil Matius 18 ayat yang ke-20. Mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah kuasa Tuhan kami. Namanya Yesus Kristus. Ya. Enggak nyambung, enggak nyambung. Sebentar. Yang saya tanyakan mana keadilannya bagi bola mata saya? Enggak nyambung Anda dengan Yesus berkuasa, 1-2 orang saksi. Enggak nyambung dengan pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, dengarkan sekali lagi ya. Di mana letak keadilan Yesus bagi bola mata saya dan bola mata Anda? Karena di satu kampung Yesus pernah dilihat di abad pertama. Enak kali orang yang lihat Tuhan di abad pertama dengan biji matanya. Ya. Sekarang kita tidak dapat lihat Yesus dengan biji mata kita. Protes saya terhadap Yesus. Gak bisa dijadikan Tuhan karena dia tidak adil. Ya. Oke, saya tanggapi. Oke, Pak Yusuf. Iya. Pak Yusuf lahir pada abad yang keberapa? Ini? Oke. Saya kelahiran abad berapa? Abad 20. 20. Oke. Pak Yusuf bisa keturunan yang pertama dari bapak Pak Yusuf bisa bapak kenal nggak? Keturunan bapak saya, kakek saya, datuk saya kenal saya. Yang ke-1 dari abad ke-1 apa ya? Apanya abad ke-1? Keturunan. Misalnya keturunan yang ke berapa ya? Udah nyambung pula Anda ngomong keturunan. Coba nyambung dan cerna ya pertanyaan saya. Di mana keadilan Tuhan? Bukan masalah keturunan, bukan masalah nasab. Di mana keadilan Tuhan Anda yang cuma nongol di satu kampung di abad pertama? Ya, di satu kampung di Nazaret Tuhan dapat dilihat dengan biji matanya.
Ya, Itu dianggap biji apa- mata orang-orang Nazaret dapat lihat Tuhan. Ya, Sekarang mana keadilan Tuhan bagi biji mata saya, bagi biji mata Anda? Mana keadilan Oke, Yesus? bagus. Saya tanggap sekarang. Ya, seharusnya dia terlihat juga sekarang. Oke, Dia saya terlihat tanggap juga dengan tadi. sekarang. Silakan. Oke, karena setiap hari Bapak itu Apa? Tuhan tidak bisa sekarang Bapak lihat karena Bapak setiap hari berdoa apa? Tunjukkanlah jalan yang lurus ke saya, tunjukkanlah. Enggak nyambung lah, macet. Ditanya malah tunjukkan ke jalan yang lurus, enggak nyambung. Enggak mampu dijawab ya teman-teman, enggak mampu dijawab oleh dia. Pak Yusuf masih minta-minta itu di doa. Coba anda itu ya, anda itu kalau ditanyakan orang tentang keadilan Tuhan anda bertanggung jawab gitu. Saya dengarkan yang nyambung ya, yang nyambung gitu. Masa anda macet kagak bisa jawab gitu? Kenapa nggak bisa dijawab? Mana keadilan Yesus sebagai Tuhan? Jika dia adil, maka semua manusia dapat melihat dengan biji matanya gitu Yesus itu. Di tahun sekarang tahun 2025 seharusnya kita itu dapat melihat Yesus dengan biji mata kita ya. Baru namanya Tuhan adil ya. Jadi begini ya teman-teman semuanya ya, karena Tuhan mereka nongol akhirnya tidak bisa disebut Tuhan karena dia nongol gitu. Karena sifat keadilannya itu tidak ada gitu. Itu Tuhan yang nongol. Coba lihat Tuhan yang kagak nongol. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Tuhan. Adil Tuhan kayak gitu. Oke. Sekarang giliran saya omong tadi Pak Yusuf omong saya terpotong ya. Sekarang giliran saya. Kenapa Bapak bertanya tadi itu bahwa Tuhan saya yang namanya Yesus Kristus adil enggak? Saya menjawab bahwa adil. Karena teman-teman yang di YouTube, sorry gelap tadi saya salah pencet ya. Sorry salah pencet. Udah ada ya, udah bisa ya. Sebentar. Sudah ya? Saya tanggapi ya. Tadi Ya, Pak Yusuf dijawab mana keadilan Yesus? Tuhan saya Yesus Kristus adil enggak? Tadi saya jawab adil. Mana adilnya? Menurut pikiran Bapak bahwa tidak adil karena Bapak tidak bisa melihat dia. Karena apa? Setiap hari Bapak masih berdoa, tunjukkan jalan lurus, tunjukkan jalan. Enggak nyambung. Sebentar. Di dalam Alkitab tertulis bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sedangkan Pak Yusuf masih minta tunjukkanlah jalan kudus, masih dalam jalan ada di dalam persimpangan. Baik, sudah jawab untuk Bapak. Bagaimana keadilan Tuhan itu datang kepada Bapak? Baik. Itu ada ayatnya, bro. Baik. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah. Tetapi Bapak sekarang minta enggak? Di dalam doa Bapak. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Baik. Saya jawab ya. Dengarkan jawaban saya ya. Oke, silakan. Oke. Mintalah jalan yang lurus kata Anda. Masih minta jalan yang lurus. Yang Anda ambil itu surah apa dan ayat apa? Surah berapa dan ayat berapa? Itu kan menurut apa itu surah apa dan ayat berapa? Al-Fatihah menurut apa yang kan Anda menuduh saya selalu minta jalan yang lurus. Itu surah apa ayat berapa? Berarti Bapak tidak jangan ngarang dulu ya. Itu surah apa ayat berapa? Jawab dulu biar saya bisa jelaskan maksudnya. Al-Fatihah ayat kan ayat Al-Fatihah itu kan ada di kitab Bapak. Kok masa Bapak tanya saya? Iya, ayat berapa? Bapak saya tahu Al-Fatihah itu berapa ayat. Yang saya tanya kepada Anda ayat berapa? Sekali teman-teman Muslim. Ya teman-teman semuanya ya, saya bertanya aja ayatnya ayat keberapa yang dipermasalahkan. Tadi kan gini tadi menurut apa yang saya dengar ya, banyak teman-teman Muslim bahwa Sirotol Mustaqim itu apa, tunjukkan jalan yang lurus. Karena apa? Gini saya kasih tahu, Al-Fatihah itu ada 7 ayat ya. Al-Fatihah yang Anda sebutkan itu ada 7 ayat ya. Yang Anda masalahkan itu
ya, Al-Fatihah ayat berapa? Coba ayat yang ke-6 ya. Saya Ayat ke-6. Baik. Coba, ya. Berarti setelah ayat ke-6 ada ayat ke-7, betul? Saya sering saya pernah mendengar tapi saya lupa. Karena Baik, itu bukan agama Al-Fatihah ayat ke-6 ya, berarti ada ayat ke-7, betul? saya. Iya. Coba Nah. cobalah. Oke, ayat ke-6. Mustaqim enggak? Oke, silakan. Iya. Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Kan kayak gitu. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jawabannya ada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang lurus kayak jalannya para nabi, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan kayak Yahudi, waladdallin, bukan jalan yang sesat kayak Kristen. Itu jawabannya. Jadi kata-kata Al-Qur'an ya, kita meminta jalan yang lurus itu agar jalan kita jangan seperti sesat kayak Kristen gitu. Oke. Itu jawabannya. Mau kayak gimana ayat ke-7-nya kayak gitu? Sekarang giliran saya, Pak. Bisa nggak? Iya. Oke. Silakan ditanggapi. Gimana tuh ayat ke-7-nya katanya adalah jalan yang sesat itu jalan Kristen. Oke, berarti sekarang giliran saya ngomong tuh Bapak diam. Bisa nggak? Iya. Iya, Udah. bagus. Tuh udah saya jawab. Ya, teman-teman Muslim sama Pak Yusuf yang sekarang ini tampil di layar nih. Tadi saya hanya sebut saja ya. Tetapi saya sebut itu benar itu di surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Saya tidak mempertanyakan tentang ayat yang ke-7, tetapi di ayat yang Berarti kau mau potong ayat. Mau potong ayat. Makanya kutanya kau ya, ayat keberapa yang kau masalahkan? Al-Fatihah itu ada 7, ayat ke-6 katanya. Padahal ada ayat selanjutnya, ayat 7. Mau kau potong ayat. Gitu. Oke, Bapak Mau dengar potong dulu. ayat. Pak Yusuf bisa dengar dulu saya, Pak? Tanggapilah, udah dijawab juga. Oke, tadi kan saya sudah bilang, saya tidak mempertanyakan tentang ayat yang selanjutnya. Karena tadi saya sudah bilang bahwa si Pak Yusuf masih berdoa bahwa tunjukkanlah jalan yang lurus, tunjukkanlah jalan yang lurus, tunjukkanlah jalan yang lurus setiap hari sehari 5 kali. Itu ternyata ada ayatnya di dalam Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ya, Halo? itu dia. Tetapi tadi saya tidak mempersoalkan tentang ayat yang selanjutnya, sedangkan di ayat yang ke-6 itu adalah titik di sana. Oke. Bagaimana mungkin tadi saya coba Pak Yusuf bisa sambungkan ke ayat yang ke-7? Saya tidak tadi saya tidak mempertanyakan itu. Baik. Saya tanggapi ya. Oke, Ya, silakan, saya Pak. tanggapi. Baik. Ya. Ayo. Ini kan yang Anda bawa ayat ke-6 ya, teman-teman semuanya. Begitu Ya, hanya. ayat ke-6. Tadi saya hanya sebut-sebut tetapi Ya. benar. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan kayak gimana? Ada jawabannya di ayat ke-7 ya. Ayat ke-7-nya kayak gimana? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi ya, jalannya orang soleh, jalannya orang bertakwa. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang dimaksud dimurkai dan yang dimaksud sesat ya teman-teman? Nih saya kasih tahu Anda ya. Nih yang dimaksud ya dengan jalan orang yang dimurkai adalah jalan orang Yahudi. Dan ya, siapa yang dimaksud dengan jalan yang sesat? Yang dimaksud dengan jalan yang sesat adalah orang-orang Kristen. Ya. Toh. Ya. Itu jawabannya. Anda mau saya tidak kata Anda tidak saya tidak mengatakan di ayat ke-7-nya, tapi jawabannya ada di ayat ke-7. Kayak gimana? Pasti harus disambungkan. Nggak bisa nggak disambungkan. Jangan Anda potong ayat saya. Kan kayak gitu. Oke. Sekarang saya menanggapi ya. Saya masih di ayat yang ke-6 tadi apa ya? Saya hanya udah dijawab ayat ke-7 jawabannya. Sebentar. Saya kan tidak mempelajari tentang agama Islam karena itu bukan agama saya. Ya udah, kau kagak usah ngotot kalau kayak gitu.
Kalau udah dijawab nggak usah ngotot kaunya, nggak usah potong-potong. Makanya tadi tapi kok masa Pak Yusuf kok masa begitu? Bentar, saya ini ya, saya mau antar tamu saya dulu ya. Oke. Oh, sekarang Pak Yusuf mau antar. Sekarang mau. Iya, tadi teman saya mau pulang sebentar ya teman-teman ya. Oke. Pak Yusuf. Berarti di jalannya Pak Yusuf. Ini gimana nih? Ini nutup ya? Ini ke atasnya nggak? Ini nggak? Ya. Oh, nih, lebih baik saya turun nih kalau saya hanya saya sendirian di room ini. Lebih baik saya turun nih. Ini orangnya sudah kabur nih. Sebenarnya tadi itu antar duluan lah. Setelah itu baru live, kok masa bagi kayak gini sih. Ditunggu ya teman-teman, jangan kemana-mana ya. Paling 5 menitan ya. Sabar ya. Berarti saya turun dulu aja, Pak Yusuf. Ya, yang mana? Oh, Banyu. Bebas saya turun aja. Saya turun aja dulu Pak Yusuf. Nanti saya naik lagi. Iya teman-teman semuanya. Wah, turunnya 10.000. Wah, macam mana teman-teman, turunnya 10.000. Wah, posting ulang ya, dari 22.000 jadi 12.000. Wah, emang kagak ada setia-setianya teman-teman ini. Macam mana? Oke, kita naikin lagi yang selanjutnya. Bentar, mana yang Kristen? Coba nih. Saya cuma ngantar tamu bentar loh ya. Nggak sampai 5 menit juga. Udah pada hilang 10.000 ya.
Halo, selamat malam. Malam. Iya bang, Anda Kristen? Kristen bang. Nama saya Petrus. Silakan open cam dulu. Oke, nggak pakai baju saya ini. Pakai dulu lah bajunya. Oke, sebentar ya. AI KTP mana? Iya nih. Belum ada minta naik dia, belum ada minta naik. Kalau udah ada minta naik nanti biasanya dia nongol itu teman-teman jam 11 malam. Di tempat saya juga baru jam 10 ini. Sabar ya. Oke bang, Anda dari Kristen, Anda mau bertanya atau mau ditanya silakan. Saya ada mau lihat dia punya ini aja, apa namanya? Anakku Tuhanku ya. Halo. Iya, ada apa dengan judulnya? Pengen tanya aja judulnya sih, gimana? Baik, begini. Anakku Tuhanku. Sebenarnya itu itu adalah kalimat yang mana bisa saya bilang kalimat sindiran gitu. Ya. Kenapa kalimat itu aduh, bentar batuk. Aduh. Kalimat sindiran. Aduh, batuk terus. Itu adalah kalimat sindiran yang mana seorang yang namanya anak itu adalah yang dilahirkan gitu. Yang dilahirkan udah pasti makhluk. Nah, kayak gitu. Bukan Tuhan. Jadi kalau disebut anakku Tuhanku, maksudnya Maria melahirkan Tuhannya. Kayak gitu. Karena kan bagi Anda Yesus itu adalah Tuhan gitu. Adalah Tuhan. Maka saya tulis anakku Tuhanku. Bukan berarti anak saya, tapi Maria melahirkan Yesus, yang mana Yesus itu menurut paham Kristen adalah Tuhan. Artinya Maria apa? Melahirkan Tuhannya, gitu maksudnya. Silakan bang. Kalau yang orang Nasrani itu Tuhan itu kan yang Yesus ya, kalau dalam agama Muslim itu kan Nabi Isa ya kan? Nabi Isa, baik. Kita anggap oknum yang sama dulu ya. Silakan. Oknum yang sama, saya setuju dengan seperti itu. Jadi kalau buat kami itu ya, kita kan cara percaya namanya Tritunggal. Dia Allah, dia Bapa, dia Anak, dia Roh Kudus. Ya toh? Tuhan itu, Tuhan kami yang kami sembah itu Yesus Kristus itu, dia bisa dilahirkan oleh Maria, kalau dalam Muslim itu kan Maryam ya, tanpa disetubuhi. Dia Tuhan, dia bisa menjadi apa saja yang dia mau, gitu. Kalau kita berbicara masalah logika, ya kan, kita bicara logika, apakah bisa seorang perempuan hamil tanpa disetubui oleh laki-laki, benar nggak? Karena baik, ya. Saya coba untuk tanggapi dulu, oke? Oke, boleh, silakan. Nah, yang pertama, saya mau bertanya kepada Anda, Tuhan bisa jadi apa saja, betul? Yes. Sepakat. Saya mau tanya, kalau bisa jadi apa saja, bisakah Tuhan Anda jadi iblis? Bagaimana? Bisakah Tuhan Anda jadi iblis? Bisa saja. Bisa. Tuhan Anda jadi iblis bisa ya. Baik. Habis itu ya, selain dia jadi iblis, bisakah Tuhan Anda yang serba bisa ini dia menjadi bukan Tuhan? Dia bisa menjadi bukan Tuhan. Yang bisa menyatakan dia Tuhan itu adalah umatnya. Sekarang saya tanya. Ini bukan masalah itunya, Bang. Ya. Dulu, sekarang saya tanya, gantian ya saya tanya. Iya, Abang nanti saya ada dua pertanyaan tentang masalah serba bisa tadi gitu. Pertanyaan satunya masih ada masalahnya. Silakan. Bisakah Tuhan yang serba bisa tadi, yang bisa jadi apa saja, dia menjadi bukan Tuhan? Oke. Bisa nggak? Bisa. Waktu dia turun ke dunia, dia dilahirkan oleh Maryam, apakah dia Tuhan? Bukan. Kan. Nanti jawab Baik. sendiri. Oke. Oke.
Berarti yang dilahirkan oleh Maria bukan Tuhan? Oke. Begini. Oke. Begini. Kayak gimana pula? Pahami bahasanya. Aduh. Dilahirkan oleh Maryam. Kita pilih ya. Pada saat dilahirkan oleh Maryam, apakah dia Tuhan atau bukan? Anda tadi bilang bukan. Bukan. Anda bilang tadi bukan. Dia bisa dikatakan Tuhan itu pada saat apa? Pada saat apa? Saat setiap mata manusia menyaksikan, pada saat dia mati, malaikat berkata, apa yang kau tangisi untuk orang dia setelah terangkat ke surga? Malaikat saja mengaku Tuhan. Baik. Sekarang saya tanggapi tentang masalah itu ya. Nah, boleh, gini, Bang ya. Boleh sekarang saya kasih pertanyaan. Oke, silakan lanjut bertanya. Nanti saya tanggapi dulu yang tadi juga. Silakan. Saya mau bertanya mengenai Muhammad ya. Nabi Muhammad terus? Saya sering dengar Nabi Muhammad ini menikah. Menikah ya. Lalu? Nah, Nabi Muhammad menikah. Saya pernah dengar juga masih dari apa yang lagi viralnya siapa Edis TV ya kalau nggak salah ya. TV. Nabi Muhammad juga pernah kena sihir ya kalau nggak salah. Terus? Oke, Nabi Muhammad kena sihir. Kok bisa dijadikan roh? Kata siapa roh itu? Kata Edis. Bentar. Itu kata Edis kan kata Anda betul? Kan sebelum selesai bicara tuh. Bukan kata Bentar. saya. Iya, tahu Bang. Saya mau tanya aja. Pemahaman Anda Nabi Muhammad itu kok bisa dijadikan roh? Ini dasarnya dari mana? Dengar. Ajaran Islam saya tidak paham artinya. Oke, bukan dari ajaran Islam berarti ya. Saya kan orang Kristen, ya kan? Jadi di sini saya mau tanya, yang saya dengar selama ini Muhammad itu kan diagung-agungkan sebagai roh, ya kan? Nggak ada yang mengagungkan sebagai roh itu, nggak ada di Islam. Sedikit-sedikit kan yang Muhammad, ya kan? Itu kan Muhammad. Itu memanggil, bukan roh itu. Abang ini. Itu namanya memanggil Bang, bukan roh. Jangan mengada-ngada, Anda jangan membahas yang Anda sendiri tidak paham gitu. Udah saya bilang. Nggak ada di dalam Islam itu ya mengatakan Nabi Muhammad itu roh, nggak ada. Jadi saya kasih tahu dulu Anda gitu. Pertanyakan gitu. Ya silakan. Kok Muhammad itu dijadikan roh kan? Dia Edis TV kan seperti itu kan? Udah berarti saya jawab ya. Gara-gara Edis TV pemahaman Anda kayak gitu. Baik, inilah Edis TV ya Bang ya, berdusta dalam segala hal yang diperbolehkan dalam Kristen memang gitu. Sabar Bang, saya jawab dulu. Kan saya udah dengarkan pertanyaan Anda. Oke ya. Kata Edis TV ya Nabi Muhammad roh dalam Islam. Abang percaya? Saya nggak percaya. Baik, kayak gini Bang. Yang dimaksud roh itu kata Edis ya, yang dimaksud roh itu kata Edis ya Bang ya, yang menyerahkan kepatuhan secara menyeluruh, yang membimbing dan yang menguasai serta mengikuti. Sepakat nggak? Bagaimana ulang? Kata Edis, yang namanya rob itu ya adalah mengikuti, membimbing, menguasai ya, dan menyerahkan kepatuhan. Oke, mengikuti, membimbing, menguasai, menyerahkan kepatuhan. Oke, 4 poin. Betul? Sepakat? Itu kata Edis ya. Nah, baik. Kalau begitu Bang, berarti pemahaman Anda Nabi Muhammad rob, Anda secara tidak langsung rob Anda itu Edis gitu. Sabar Bang, sabar. Nanti Anda tanggapi, jangan langsung Anda potong gitu. Berarti rob Abang itu adalah Edis. Kenapa saya bilang? Karena 4 poin yang disampaikan Edis tadi. Abang ya dibimbing oleh Edis di live-nya. Terus Abang dikuasai Edis akalnya. Terus Abang mengikuti live streaming Edis, dan Abang menyerahkan kepatuhan apa yang diomongkan Edis, sehingga Anda percaya Nabi Muhammad itu rob, meskipun itu dusta Edis gitu. Tapi tetap Anda menyerahkan kepatuhan Anda kepada Edis ya, melalui apa yang disampaikan oleh Edis. Jadi kalau seperti itu Nabi Muhammad rob bagi Anda, bagi umat Islam kata Edis, berarti begini Bang. Bagi umat Islam Anda itu robnya adalah Edis gitu. Silakan Anda tanggapi dulu 1 poin itu dulu ya. Oke. Anda bilang apa?
Poin pertama, Anda mengikuti live streaming Edis. Oke, berarti mengikuti. Mengikuti itu kata Edis. Kita menghilangkan Edisnya dulu. Kita di sini berbicara Oke, masalah roh. mengikuti. Oke, mengikuti. Apakah Anda mengikuti ajaran Muhammad? Oh, saya ikut. Oke. Hmm. Terjawab poin pertama. Oke. Poin kedua apa? Poin kedua, membimbing. Membimbing. Hmm. Apakah Anda bimbingan Nabi Oh, Muhammad? betul. Terus. Jawab. Oke. Ketiga apa? Ketiga kata Edis ya, dikuasai. Yang ketiga dikuasai kata Edis. Bentar, yang dikatakan Edis ketiga adalah dikuasai. Oke. Bang, bentar dulu. Yang kita pakai itu yang 4 poin tadi. Ya, yang ketiga dikuasai. Dikuasai. Terus yang keempat apa? Yang keempat, menyerahkan tunduk patuh. Bukan itu, tapi bahasanya, Pak. Tunduk patuh. Oke, kita bicara tunduk patuh. Menyerahkan kepatuhan. Apakah Anda tunduk dan patuh pada ajaran Muhammad? Tunduk dan patuh kepada ajaran Nabi Muhammad, betul. Berarti kalian mengakui kan Nabi Muhammad adalah roh kalian kan? Enggak, karena spesifikasi rob itu dalam Islam ada melakukan ritual penyembahan. Kalau Edis kan cuma 4 ya, dia menyampaikan. Sabar bang, sabar biar Anda ngerti gitu ya. Kita biar Anda ngerti, paham Edis dengan pahamnya Islam itu beda. Kan tuduhan Edis Nabi Muhammad rob. Apa yang dimaksud rob dalam Islam? Rob itu bisa membimbing, bisa menguasai, bisa juga menaati ya. Terus juga menguasai, menyerahkan kepatuhan. Betul kata Edis 4 poin itu. Cuma bentar bang, jangan Anda potong dulu ya. Karena rob itu ada lagi poinnya, melakukan ritual penyembahan. Kalau Edis 4, kalau kami 5. 5 apa? 5 poin kalau kami masalah rob itu. Jadi 5 poin Anda harus ikuti ya, bagaimana pemahaman Islam menganggap rob. Nggak bisa Anda paksakan cuma 4 poin milik Edis tadi, nggak bisa. Jadi yang kelima, kalau Anda tanyakan kepada saya, apakah saya melakukan ritual penyembahan kepada Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Jadi apa? Kalau tidak sesuai spesifikasi 5 poin ini, maka tidak bisa disebut rob dia dalam Islam. Oh, berarti kiblat kalian bukan Muhammad gitu. Bukan kiblat, Tuhan kami bukan Nabi Muhammad. Anda itu sendiri bangsa Anda. Loh, Anda paham nggak yang saya katakan kepada Anda? Melakukan ritual penyembahan. Itu poin kelimanya. Oke, ritual penyembahan. Oke, saya tanya sama Anda. Kita bicara masalah ritual penyembahan. Terus Anda sholat begini, Anda sholat nunduk, kakinya begini, kakinya begitu, tunjuk kanan. Itu ritual siapa mengajarkan? Muhammad bukan? Itu kan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, betul? Berarti Anda mengikuti itu. Adakah saya menyembah Nabi Muhammad? Loh, melakukan ritual penyembahan itu poin 5-nya. Ingat, poin 5-nya ritual penyembahan. Oke? Terus Kalau Anda tanya kepada umat Islam atau saya, ya, adakah umat Islam melakukan ritual penyembahan kepada Nabi Muhammad? Jawabannya nggak ada. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak bisa disebut rob, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Karena apa? Karena tidak ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad, nggak ada. Tapi mendoakan dia. Beda, mendoakan itu masalah lain. Mendoakan itu masuk ajaran. Yang kita lakukan itu penyembahan, ritual penyembahan. Kalau yang mendoakan itu masalah ajaran. Udah Anda tanyakan tadi. Nah, jadi kalau Anda mau mengatakan rob kepada umat Islam 5 spesifikasinya. Tapi kalau menurut Edis ya 4 aja, artinya rob Anda adalah Edis. Karena Anda apa? Mengikuti paham Edis gitu, bukan mengikuti paham Islam. Anda kan gini. Dan Anda bicarakan
Anda bicarakan, Anda potong, Anda bicara atau diam. Ya, kayak gitu Bang. Soalnya Abang potong terus tadi. Ya, kita dengarkan satu persatu, silakan. Anda potong, jangan di framing. Jadi gini, saya ini kan dari tadi cuma bilang, saya mendengar dari Ed, ya kan? Saya mendengar, makanya kata demi kata ditelaah Bang. Ya, artinya saya ini bukan saya bukan paham agama. Di sini kan saya naik ini, saya mau tanya saja, kita mau bicara, saya mau sharing, gitu, benar gak? Saya mau sharing. Jadi saya mau tanya saja, menurut Edis begini-begini, bukan artinya di sini kita menjelekkan agama ini nggak ada Bang, gitu loh. Baik. Gitu. Kata Anda kan Anda mendengar aja kan dari Edis. Dari pertama awal saya bicara kan saya bilang apa? Saya mendengar, ya kan? Baik. Tidak ada saya langsung bilang begini-begini, tidak ada. Makanya pendengaran Anda, Abang. Bicara tuh, Abang boleh respon. Oh ya. Oke, lanjut dulu. Kalau Anda mau diselesaikan, silakan. Kalau nggak salah gini, ajaran seperti ini ya. Agamaku ya kalau nggak salah. Gitu Oh, ya. nanti melebar itu Bang. Nggak paham Abang tentang masalah itu. Lanjut dulu masalah yang tadi. Ya, artinya tadi saya cuma mempertanyaan itu saja. Maksudnya ini kan katanya di edisi itu kan ada namanya Rob, Muhammad itu adalah Rob, terus Allah itu adalah Rob. Makanya saya tadi menanyakan, saya dengar dari edisi seperti ini, begitu loh. Udah, boleh saya tanggapi? Oke, silakan. Baik, begini ya Bang ya. Anda kan mendengar dari Edis. Agar pendengaran Anda paham ya, jangankan Anda cuma mendengar tapi tidak paham. Makanya saya pahamkan Anda biar pendengaran Anda dari Edis itu jelas gitu. Oke. Bahwa selama ini yang disampaikan Edis adalah dusta. Nah gitu. Makanya saya bilang ya, kalau definisi Edis ada 4 tadi ya, saya kembalikan kepada Abang yang mendengar. Apa ya yang dikatakan Edis? Yang dikatakan Edis adalah yang namanya Rob dibimbing, yang namanya Rob menguasai, yang namanya Rob kita melakukan kepatuhan. Habis itu yang namanya Rob mengikuti, kata Edis tuh ya. Jadi Abang mengikuti live streaming Edis. Abang akalnya dikuasai oleh Edis ya. Karena apa? Akal Abang ya mencerna apa yang dikatakan oleh Edis. Habis itu Bang ya, habis itu yang ketiga apa? Selain itu Edis membimbing Anda di live streamingnya. Yang keempat, Anda patuh dengan omongan Edis yang menuduh Nabi Muhammad itu Rob. Artinya apa? Anda sendiri yang telah merobkan Edis. Gitu, biar Anda paham Bang. Jadi kalau tadi Anda bilang saya merobkan Edis, salah besar. Nah, berarti gini Bang. Berarti gini, saya tanggapi tipis-tipis saja gitu. Berarti anggapan Anda juga ya, anggapan Anda Nabi Muhammad Rob itu salah. Gitu. Salah berarti. Silakan. 10 ustadz dihadirkan dalam suatu acara. 10 ustadz mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Seperti kami. 10 hukum praktisi hukum dikumpulkan dalam satu ruangan untuk berbicara masalah hukum. 10 orang ini mempunyai pandangan hukum yang berbeda-beda, betul nggak? Di sini bukan berarti saya yang tadi Abang bilang saya mengikuti Edis, nggak ada. Saya kan cuma bicara tadi, saya mendengarkan. Makanya saya tanyakan sini, nggak fair dong kalau misalkan saya orang Kristen mengikuti acara Edis TV dan saya harus mempercayai semua, kan nggak fair dong. Kami orang hukum ini. Seperti ini Bang, kami orang hukum, nggak bisa kami ambil sumber hanya dari si tersangka, kan seperti itu. Kami akan cari juga sumber dari si korban, kan gitu. Jadi di compare, makanya ada Abang bilang saya Edis itu adalah pendusta, nggak bisa dibilang seperti itu juga Bang. Edis juga pasti bilang Abang juga sebagai pendusta. Baik, gitu, saya tanggapi ya. 10 orang dikumpulkan, 10 ahli agama dikumpulkan, 10 ahli agama ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa Anda langsung percaya dengan Edis Nabi Muhammad itu Rob? Kenapa Anda hanya mendengar kepada satu sisi? Bang, sebentar dulu biar Anda paham. Sesuai dengan pandangan hukum kata Anda kan, Anda tidak bisa mempercayai saya saja gitu. Anda juga harus mengambil dari sumber lain. Lalu kenapa Anda langsung percaya kepada Edis, tidak mengambil sumber yang lain? Macam mana sih?
garis bawahi oleh Anda Ada. tunjukkan satu kata yang tadi Anda bilang bahwa saya langsung percaya dengan Edis TV. Bang. Sejak kapan saya percaya? Bang, ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad itu rob, ya, yang saya dengarkan dari Edis, Anda nggak percaya gitu? Hah? Apa garis bawahi? Bang, dari awal saya masuk gimana? Bang, saya mau tanya, yang saya dengar dari Edis, yang saya dengar dari Edis kata Anda, ya. Artinya di situ apa saya percaya? Kenapa Anda kalau Anda nggak percaya, ngapain Anda sampaikan kepada saya? Ngapain kalau Anda nggak percaya, skip aja. Kan kalau gitu, ngapain Anda sampaikan kepada saya? Kenapa Nabi Muhammad dirobkan dalam Islam kata Anda? Itu kan menjustis namanya. Aduh, percaya artinya Anda dengan Edis. Gimana sih abang orang hukum tapi nggak ngerti kayak gitu? Saya paham. Percaya. Masa saya dengar. Apakah saya dengar di garis bawah dengan percaya? Bang, gini, ada orang bentar, saya nggak bahas ke Edisnya. Kalaunya, ya saya jawab ini Bang, ya. Kalau ada orang ngomongin tentang masalah orang lain kepada saya, lalu saya mendengar, ya Bang ya, saya tidak langsung percaya. Kalaunya saya percaya, saya akan sampaikan lagi kepada orang, ya. Kalau saya tidak percaya, maka saya akan skip gitu. Akan skip saya jadinya. Anda jawab dulu. Itu jawabannya, makanya didengarkan. Ini jawaban saya, ya. Makanya Anda ngomong juga, Anda minta jawaban tapi Anda ngomong juga gitu. Makanya kalau saya bicara Anda diam. Ya makanya kalau Anda minta jawaban Anda dengar, jangan Anda ngomong. Pertanyaan simpel. Pertanyaan simpel. Di saat saya bertanya kepada Bang, saya dengar dari narasumber ini bahwa begini, apakah bisa percaya atau enggak? Baik. Jawabannya apa? Iya, Udah? Nah, sekarang saya jawab, dengarkannya dari jawabannya. Bang, kayak gini ya. Kalau ada orang, nah kan dipotongnya kan gitu. Makanya didengarkan jawaban orang gitu. Anda orang hukum harusnya ngerti gitu. Ya, biar saya ajarin tentang hukum nih ya. Kayak gini, ya. Bang ya, saya kasih tahu Anda ya, ketika Anda mendengarkan jawaban saya, andai ada orang yang saya dengarkan, nih saya dengar nih ya. Ada orang yang saya dengarkan, si A itu dia mencuri. Kalaunya saya tidak percaya, saya skip. Nggak akan saya sampaikan ke orang lain. Gitu. Kalau saya percaya dia itu mencuri, saya akan ngomong kepada orang lain, si A itu dia adalah pencuri. Artinya saya percaya dia itu pencuri sehingga saya sampaikan ke orang. Begitu pula Anda ketika mendengar apa yang dikatakan Edis, Anda sampaikan kepada saya. Makanya Anda justice Nabi Muhammad itu adalah rob gitu. Gimana sih? Kalau ada orang mencuri, sekarang gini, saya kan bilang, saya dengar. Kan kita bicarakan bahasa percaya atau tidak, benar nggak? Oke. Anda bilang tadi saya bahwa saya percaya dengan Edis TV, bahasa Edis TV, benar nggak? Oke? Anda mendengar bukan percaya, mendengar. Tadi Anda bilang saya percaya awalnya. Kan kata Anda mendengar dari Edis TV toh. Bang, yang Anda katakan Anda mendengar dari Edis TV kan? Iya. Ya udah. Dari Edis TV, tapi Anda mau menjustifikasi saya bahwa saya percaya dengan perkataan Edis TV. Ya iya, betul. Ya kan? Betul. Kalau Anda tidak percaya, Anda akan skip aja, nggak Anda sampaikan dan tidak Anda justice kepada umat Islam, gitu. Begini, karena pernyataan Anda tadi kan kayak gitu, bertanya tentang Nabi Muhammad, Anda sampaikan, kok bisa dijadikan Muhammad itu rob? Itu menjustice namanya. Artinya apa? Penyampaian Edis Anda percaya, gitu artinya. Oke? Nah tuh. Salah tidak? Saya bertanya itu karena saya bukan umat muslim. Oke, udah? Salah tidak? Jawab dulu. Apanya? Salah tidak? Saya mempertanyakan itu karena saya bukan umat muslim. Salah Bang, salah karena Anda sesuai dengan Anda katakan ya, Anda mencari dari satu sumber Edis saja, salah.
Salah, oke. Salah. Tidak tahu nanya ke orang itu berarti salah ya? Seharusnya, Bang ya, Anda bertanya seperti itu bukan justisan. Ya, Anda bertanya kalau betul-betul tidak tahu dan tidak percaya dengan Edis. Yusuf, betulkah Nabi Muhammad itu rob dalam Islam? Bukan berarti Anda menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu menikahi anak kecil. Lalu ya dia itu juga buta huruf. Kok bisa Nabi Muhammad itu jadi rob? Jadi rob ya. Nah, oke, sekarang Bang, kosakata Anda itu kok bisa Nabi Muhammad itu jadi rob ya? Mau diulang, mau diulang. Kosakatanya bagaimana? Kosakatanya bagaimana? Ya. Kok bisa Nabi Muhammad itu rob? Hah? Oke. Kok bisa Nabi Muhammad itu rob kata Anda? Oke. Itu pernyataan atau pertanyaan? Hah? Kok bisa? Pernyataan. Anggap gini. Nah, Tapi mulutnya nggak benar nih. Anda yang nggak benar mulutnya. Makanya Anda ulang perkataan Anda sendiri. Perkataan Anda sendiri Anda gak benar gitu di awal. Makanya saya jelaskan, saya pahamkan apa yang dimaksud rob gitu. Perkataan awal saya apa? Kata Anda Nabi Muhammad itu menikahi anak kecil. Ya, yang Anda dengar dari Edis. Habis itu apalagi habis itu kata Anda ya dia itu lupa saya kedua poinnya. Habis itu ya Anda menyatakan kepada saya, kok bisa Nabi Muhammad itu rob? Apa? Dan nyambung menjustis orang langsung. Mau diulang? Mau saya bicara sekarang? Silakan. Oke. Kalau Anda Ustadz, Anda bisa punya recording. Sejak kapan saya mengeluarkan bahasa Muhammad kawin dengan anak umur 6 tahun? Ulang dari awal. Oke, diulang dari awal. Ya. Rekamannya di YouTube ada, di TikTok ada. Ya, nanti saya bikin PT-nya ya. Ingat itu. Tapi kalau Anda tidak ingat, gini, kalau Anda tidak ingat, lalu kalau jika betul-betul ada, Anda saya polisikan ya. Jadi, ya. Oke, silakan. Silakan ya. Saya tangkap kau. Oke. Lihat Ustaz ini, saya tidak pernah. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Karena apa? Kita punya recordnya gitu. Kita punya recordnya baik di YouTube, baik di PT. Ya teman-teman, kita punya bukti, barang bukti recordnya ada kan kayak gitu. Jadi nanti kalau Anda mau tahu rekamannya ya, bisa ke YouTube gitu. Bentar ya. Dari awal saya hanya mempertanyakan, Bang, saya dengar dari eksekutif yang menyatakan begini-begini Muhammad begini-begini rob. Saya tidak pernah berbicara masalah Muhammad kawin dengan Aisyah yang umur 6 tahun. Itu adalah statement Anda. Saya orang hukum dan saya bertanggungjawabkan bahasa saya. Baik. Oke? Ya, Anda mau bukti kan? Saya ulang dulu dari YouTube saya ya. Ini udah ya. Saya tidak pernah bicara itu. Bentar, saya apa? Ya. Bentar. Sejak kapan? Cari yang bilang sama Muhammad menikahi. Oh, ada rekamannya, sabar ya. Sabar. Iklan, iklan, sabar. Mana? Coba bikin bilang Muhammad kawin umur 6 tahun. Mana bikin, coba saya melihat. Sejak kapan saya bicara barang itu? Yang pertama, saya mau bertanya kepada Anda. Tuhan bisa jadi apa saja, betul? Oke, ini masih masalah Tuhan bisa jadi apa saja. Kan tadi kata saya tanya iblis tadi kan. Anda buktikan yang saya bilang Muhammad kawin dengan anak umur 6 tahun. Kata Anda betul? Iya, tahu Bang. Saya mau tanya aja. Pemahaman Anda Nabi Muhammad itu kok? Nih ya teman-teman ya. Menikah. Saya pernah dengar juga masih dari apa yang lagi viralnya siapa Edis TV ya kalau nggak salah ya. Nih saya ulang lagi ya. Silakan lanjut bertanya. Nanti saya tanggapi dulu yang tadi juga. Silakan. Oke, saya mau bertanya mengenai Muhammad ya. Oh, Nabi Muhammad terus? Saya sering dengar Nabi Muhammad ini menikah. Menikah ya? Halo?
Nah, Nabi Muhammad menikah. Saya pernah dengar juga masih dari apa yang lagi viralnya siapa Edis TV ya kalau nggak salah ya. TV Nabi Muhammad juga pernah kena sihir ya kalau nggak salah. Terus? Oke, Nabi Muhammad kena sihir. Kok bisa dijadikan roh? Kok bisa dijadikan drop? Iya. Kok bisa dijadikan drop? Langsung di justice ya gitu. Kok bisa dijadikan drop? Iya. Saya dengar kata Anda kan kayak gitu. Nabi Muhammad itu menikahi anak kecil. Habis itu saya dengar dari Edis ya bahwa Nabi Muhammad itu kena sihir. Kok bisa dijadikan drop? Langsung dituduh gitu ya. Nah ya, tuh barang buktinya ya. Makanya ya Anda kalau tidak ingat jangan ngotot gitu ya. Barang bukti itu kalau dipidanakan kena Anda ya. Kalau dipidanakan Anda kena gitu. Pas Anda bilang, saya bilang Muhammad kawin dengan anak umur 6 tahun. Mana buktinya? Ya. Mana buktinya? Kan Anda sampaikan apa tadi? Saya dengar Nabi Muhammad kawin dengan anak umur 6 tahun. Saya dengar pula dari Edis kata Anda. Ya, rekamannya ada ya teman-teman. Saya dengar pula dari Edis Nabi Muhammad kena sihir. Kok bisa dijadikan drop? Rekamannya ada ya. Rekamannya ada gitu. Aduh, kayak gimana sih? Enggak kan bisa kau lari dari saya gitu. Membuktikan tuduhan Anda kepada saya. Bukan tidak bisa, barang buktinya ada. Ya, barang bukti ada. Barang bukti ada. Kau mau diulang lagi? Bilang ya. Mau diulang lagi? Kau sebut kau jelaskan yang tadi kau bilang Muhammad. Saya bicara Muhammad. Nah ya, nih ya. Muhammad bilang. Sekarang saya pertanyaan. Oke, silakan lanjut bertanya. Nanti saya tanggapi dulu yang tadi juga. Silakan. Saya mau bertanya mengenai Muhammad ya. Oh, Nabi Muhammad terus? Saya sering dengar Nabi Muhammad ini menikah. Menikah ya? Lalu? Nah, Nabi Muhammad menikah. Saya pernah dengar juga masih dari apa yang lagi viralnya siapa Edis TV ya kalau nggak salah ya. TV Nabi Muhammad juga pernah kena sihir ya kalau nggak salah. Terus? Oke, Nabi Muhammad kena sihir. Kok bisa dijadikan roh? Oh, kata siapa roh itu? Bisa bicara? Bisa bicara? Ya, silakan. Tanggapi. Statement Anda tadi bicara ke saya, di ribuan orang yang nonton Anda punya live ini, Anda bilang akan mempolisikan saya karena betul. Gampang itu. Nabi Muhammad mengawini Aisyah umur 6 tahun. Statement apa yang saya keluarkan dari tadi? Tidak ada. Jadi Nabi Muhammad kata Anda menikah, betul? Loh, terus? Menikah kan? Iya, menikah terus? Tapi saya bilang nggak Muhammad. Ya, berarti saya salah statement gitu. Baik, kalau gitu saya tanya Nabi Muhammad itu berapa istrinya? Loh, saya nggak tahu itu kan. Ya udah, kalau nggak tahu terus apa yang Anda dengar lagi kata Edis? Yang saya pertanyakan begini, Abang, makanya Abang Ustadz yang terhormat ya, saya bilang Anda ya. Saya bilang dalam bahasa saya, tidak pernah saya bilang bahwa itu menurut saya bilang saya dengar dari CCTV, oke? Garis bawahi saya dengar dari CCTV. Dan tidak pernah saya berbicara bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur. Yang saya bicara hanyalah menikah, oke? Dah. Anda memframing seakan-akan saya bicara Muhammad menikah di bawah umur. Lalu lanjut Anda dengar dari Edis Nabi Muhammad kena sihir, betul? Nah, benar saya dengar dari Edis. Ya. Lalu apa yang Anda katakan? Kok bisa jadi rob? Bentar, saya mau tanya lagi. Saya mau tanya lagi kepada Anda, pernyataan Anda. Kok bisa Nabi Muhammad rob? Loh, itu ya. Anda pertanyakan ke saya. Sekarang gini, Abang Muslim. Bukan masalah yang lain-lain saya tanya. Yang saya tanya, kok bisa Nabi Muhammad rob? Kenapa langsung dituduh kayak gitu? Kenapa? Kok dituduh? Makanya Abang dari awal kata per kata gini loh, Bang. Saya Nasrani, saya Kristen, saya non Muslim, bener nggak? Iya kan? Silakan, Bang. Kalau kan yang Nasrani itu Tuhan itu kan dengar lagi ya. Ya dong. Tuhan itu Tuhan kami yang kami sembah itu Yesus. Saya coba untuk tanggapi dulu. Selain dia jadi iblis, Oke. Oke.
kan saya mengaku Tuhan. Baik. Ya, dengar lagi. Siapa Edis TV ya kalau nggak salah ya. TV Nabi Muhammad juga pernah kena sihir ya kalau nggak salah. Terus? Oke, Nabi Muhammad kena sihir. Kok bisa dijadikan roh? Kok bisa dijadikan rob? Kata siapa Rob itu? Saya mau tanya, ya, kenapa langsung dituduh? Kenapa lah? Dari mana dasar tuduhan Anda? Kok bisa Nabi Muhammad rob? Oke, saya bisa jawab. Oke. Saya bilang dari makanya abang dengar dulu. Saya masalahnya ada muslim kan? Oke. Benar gak? Nah, lanjut nanti saya tanggapin. Ntar potong-potong. Saya kan dari Susah. awal bilang, saya mendengar dari Edis TV. Kalau saya hanya mendengar dari satu narasumber saja, berarti nggak fair dong. Oke? Makanya dengan dimasuk sini, saya mau tahu di sini loh penjelasan dari di sini seperti apa. Karena kalau kita lihat di Edis TV itu tidak berimbang, benar nggak? Oke? Makanya saya masuk di sini, saya pertanyakan, Bang, saya dengar di Edis TV Muhammad begini, kok bisa dijadikan rob? Yang jadi pertanyaan saya adalah, abang bisa nggak jelaskan ke saya? Bukan abang framing bahasa saya, begitu loh. Oke, saya tanggapi ya. Abang gini bang, sekarang gini, abang pasti tanya kan, kok Yesus dijadikan Tuhan? Makanya saya jawab, abang bilang loh, berarti abang juga menuduh saya kok Yesus dijadikan Tuhan. Bang, Tadi itu bukan udah bisa saya tanggapi belum? dulu. Saya belum selesai. Oke, saya dengar dulu. Oke, itu bukan tuduhan bang. Tapi saya mempertanyakan. Kalau saya bilang, ah bang lo tai lo bang, itu baru tuduhan bang, nggak boleh. Bang lo hitam lo bang, itu nggak boleh. Bang lo begini nggak boleh bang. Saya mempertanyakan, gitu loh. Karena saya nggak tahu, makanya saya mempertanyakan. Kalau saya melihat di Edis TV, berarti secara sepihak saya lihat itu nggak fair bang. Iya kan? Iya kan? Oke, udah. Bang kok bisa? Muhammad Ya. nikah, terus Muhammad di dalam saya dengar kan saya bilang, saya ucapkan bahwa saya dengar di Edis TV, iya kan? Artinya sumber yang saya dengar ini adalah dari Edis TV, makanya saya tanyakan di abang, gitu loh. Kok bisa Nabi Muhammad kan nikah bang, terus pernah kena sihir, terus kok bisa dijadikan roh? Karena di Edis TV pernah mengatakan Muhammad adalah roh, gitu loh. Oke, udah boleh saya tanggapi? Tanyakan mana tuduhan, gitu. Oke, udah boleh saya tanggapi ya? Boleh. Oke, yang pertama ya bang ya. Pertama-tama ingat kosakata tadi. Anda dengar dari Edis TV Nabi Muhammad kena sihir? Ya, betul. Lalu kata saya, lalu kok bisa? Itu kalimat tuduhan mbak. Kok bisa? Ya, kok bisa? Nabi Muhammad rob? Belajar bahasa Indonesia di mana sih bang? Kok bisa? Kok bisa? Kalau Anda mau bertanya kagak kayak gitu bahasanya. Kalau bahasanya bertanya bang ya, kata Anda ya, saya dengar dari Edis ya Nabi Muhammad kena sihir. Lalu kata saya, betulkah Nabi Muhammad itu rob? Itu baru pertanyaan. Tapi ini kok bisa? Anda langsung percaya gitu dengan Edis. Kok bisa Nabi Muhammad rob? Kok bisa itu kata? Aduh, itu kalimat tuduhan bang. Aduh. Sekarang gini bang, kok bisa kamu jatuh ke danau itu? Apakah itu tuduhan? Mempertanyakan kok bisa? Kamu belajar bahasa Indonesia di mana? Oh, beda konteks, penggunaan kalimatnya beda konteks. Gitu loh bang. Kalau Anda bertanya bang, bukan kok bisa, tapi betulkah Nabi Muhammad itu rob? Mungkin salah kata aja gitu. Abang coba dengar dari awal. Saya dengar dari Edis TV, gitu loh bang ya. Saya dengar dari TV Muhammad. Kok bisa bang? Ya kan gitu. Kok bisa? Kok bisa itu berarti Anda tanya bang. Masa kok bisa dijadikan tuduhan? Oke. Baik. Abang mungkin perlu belajar bahasa Indonesia ya. Nih sebentar ya. Baik bang ya. Jadi mungkin cukup sekian bang untuk salam kenalnya, terus untuk tanya-tanyanya seru bang. Artinya begini bang, di sini tidak ada namanya kita untuk menjelekkan agama lain. Makanya saya bilang tadi, saya orang Kristen. Kalau saya hanya dengarkan dari sumber bang, itu nggak fair bang. Oke. Ya, makanya saya masuk sini untuk tanya bang. Artinya tidak ada di sini saya jelekkan agama abang. Bisa kalau kita lihat di Edis TV menjelekkan agama abang. Saya nggak suka seperti itu bang.
Ya gini aja Bang, artinya gini ya, saya Jadi tidak mungkin terlalu kalau serius, memang ada salah kata- tidak terlalu serius juga Bang nanggapinnya. Cuma sesuai yang Anda pelajari, jangan ngambil dari satu sumber saja. Tadi udah dijelaskan kan kayak gitu, bahwa Nabi Muhammad itu bukan Rob dalam agama Islam gitu. Karena dalam agama Islam itu tentang masalah Rob itu ada 5 poin. Jadi kalau Anda hanya mengikuti yang dijelaskan oleh Edis, maka Edis pun menjadi Rob Anda gitu. Tapi kalau dialihkan ke Islam, mempunyai 5 poin, Nabi Muhammad itu tidak ada disembah oleh umat Islam gitu. Jadi seperti itu aja. Ya mungkin kita ada miss beberapa juga tadi gitu. Ya wajar lah, panas-panasan kan waktu diskusi. Senang itu sudah abang ya. Iya, kadang ada juga panas waktu diskusi, itu hal wajar lah gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, cukup bang. Nanti mungkin Baik. kalau ada ini baru kita ini. Thank you ya. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Bang ya atas diskusinya ya. Salam toleransi, selamat malam Bang. Halo. Oke. Gak apa-apa ya teman-teman, yang kayak gitu hal sepele aja ya, nggak usah nggak usah terlalu dianggap serius. Wajar ya, panas juga wajar gitu, wajar ya. Cuma kan kita ini aja, kita jelaskan aja sama beliau yang kayak gimana nya kan, bahwa Edis itu ya berdusta dalam segala hal kan gitu. Ya tadi saya akui juga ada miss perkataan saya bahwa menikahi 6 tahun, padahal kata beliau cuma menikah. Nah kalimat kok bisa ya, itu kan sebenarnya kok bisa Nabi Muhammad Rob kan kayak gitu. Artinya beliau percaya dengan Edis ya. Percaya dengan Edis, nggak fair dong ya kalaunya percaya dengan satu sumber saja. Seharusnya abang bertanya gitu ya, apakah betul Nabi Muhammad dijadikan Rob, bukan langsung justisan. Kok bisa Nabi Muhammad Rob? Itu artinya apa? Abangnya percaya dengan omongan Edis gitu. Polisi kan aja Ustaz, nggak perlu lah ngapain yang kayak gitu, cuma salah ngomong aja itu. bukan terlalu patah gitu. Ya lain halnya kan dia nyebut secara terang-terangan, oh Nabi Muhammad bla bla bla, langsung dihina bla 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 kayak gitu, atau Nabi Muhammad disebut fiksi, tuh kena tuh penistaan gitu ya. Kena. Tapi kalau salah kata yang seperti itu ya dimaklumi aja gitu. Semua orang bisa salah kata. Oke, ya teman-teman semuanya, sebelum yang di YouTube juga ya, semuanya teman-teman, mana AIKTP? Baik sebentar ya teman-teman, saya lihat dulu ada AIKTP nggak? Udah mumpung 20.000 nih orangnya nih. Mana nih Bang Al KTP? Teman-teman bisa bantu untuk di ini nggak? Dipanggil nggak beliau? Soalnya di tempat saya nggak ada minta naik loh dia. Kalau bisa, karena beliau mau syahadat malam ini di tempat saya gitu. Kalau bisa beliau di ini dulu ya, dibagikan gitu. Dibagikan live streamingnya mumpung masih ada 20.000 teman-teman sebagai saksi gitu bahwa beliau mau bersyahadat. Oke ya teman-teman ya, dibantu kepada Bang Alkitabnya ya, Bang AIKTP kata saya, AIKTP. Namanya sih kayak gitu, AIKTP. Iya sih ya, AIKTP. Ya nanti setelah beliau syahadat juga diulang di Makassar di tempat Bang Zuma gitu ya. Saya risihnya teman-teman gini, takutnya kita nggak tahu ya umur itu kapan. Setidaknya kan beliau udah ada niat, beliau ikrarkan dulu. Kalau udah selamat dulu gitu. Meskipun ya nggak ada umur lagi ke Makassar, yang penting selamat dulu gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan kayak gitu. Janganlah kamu mati kecuali agama Islam. Nah gitu, beragama Islam. Teman-teman semuanya, saya mau sampaikan